Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Kalestari dengan NIM 2436557201001. Pada kali ini saya akan menjelaskan penerapan association rule menggunakan algoritma priori pada studi kasus kelulusan mahasiswa. Dalam studi kasus ini akan menggunakan data kelulusan tahun 2014 dengan sampel 20 data mahasiswa dengan 3 atribut, yaitu predikat kelulusan, IPK, dan TOEFL, di mana hasil akhirnya berupa rule dalam kelulusan mahasiswa. Berikut perhitungan manual menentukan faktor yang berpengaruh dalam prediksi kelulusan mahasiswa di program studi teknik informatika Universitas Mula Warman. Yang pertama yaitu melakukan tabulasi data dari faktor yang digunakan. Pada data tersebut terdapat 20 data mahasiswa yang memiliki beberapa atribut, yaitu IPK, masa studi, predikat kelulusan, dan TOEFL. Setelah melakukan tabulasi data, selanjutnya melakukan transformasi atau pengelompokan data. Di sini kategorisasi atau pengelompokan data dilakukan untuk mengurangi jumlah sebaran nilai yang dihitung. Pengelompokan data berdasarkan rentang tertentu akan mempermudah dalam perhitungan frekuensi kemunculan dari data tersebut. Proses pengelompokan data dilakukan terhadap faktor nilai IPK, masa studi, dan nilai TOEFL. Adapun cara untuk mengetahui datanya itu dengan mencari data mahasiswa sesuai dengan kategorinya. Jika masa studi kurang dari atau sama dengan 3,5 tahun, maka dikategorikan sangat cepat. Jika masa studinya lebih dari 3,5 dan kurang dari sama dengan 4, maka dikategorikan cepat. Jika lebih dari 4 tahun dan kurang dari sama dengan 5 tahun, dikategorikan sedang. Dan untuk kategori terlambat itu masuk pada masa studi lebih dari 5 tahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung frekuensi kemunculan setiap kategori variabel. Pada tahap ini kita akan menghitung frekuensi kemunculan dari setiap faktor yang ada. Di sini sudah ada data kelulusan mahasiswa, yaitu sangat cepat ada 7 orang. Dan yang cepat ada 13 orang, sedangkan yang sedang dan terlambat itu tidak ada karena di sini tidak termasuk dalam kategori. Jadi hanya ada 2 kategori yang terisi dengan frekuensinya. Selanjutnya pada tabel IPK itu sudah ditentukan pada tabel tabulasi, di mana hanya ada 4 orang yang mendapatkan predikat cum laude. Selain itu predikat kelulusannya sangat memuaskan. Selanjutnya itu pada kategori TOEFL, yang dimana TOEFL elementary itu kurang dari 420, frekuensinya ada 11. Sedangkan low intermediate dengan nilai 420 sampai 480 itu ada di frekuensi 7. Sedangkan high, intermediate, dan advanced itu Sedangkan high intermediate dengan nilai lebih dari 480 sampai dengan 520 ada di 2 frekuensi. Dan yang terakhir itu advance dengan nilai lebih dari 520, frekuensinya 0. Mengapa demikian? Karena nilai rata-rata pada TOEFL itu hanya 400-an. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi nilai melakukan pembentukan frequency item set. Pembentukan frequency item set menggunakan algoritma priori pada tahap ini akan masuk dalam algoritma priori dengan menentukan dan mendefinisikan kombinasi item set. Pada penelitian ini nilai minimum support yang ditentukan adalah 0,25 atau setara dengan 25%. Pada tabel 7 ini kita sudah mendapatkan mahasiswa yang masa studinya sangat cepat, yaitu ada di 7 orang. Nah, cara menghitungnya itu dibagi dengan 20. 20 ini diambil dari jumlah data pada tabel pertama. Lihat kami jelaskan. Jadi 7 dibagi 20 sama dengan 0,35 atau 35%.
Sedangkan masa studi cepat itu ada 13 orang. Jadi untuk supportnya 13 dibagi 20 sama dengan 0,65 atau setara dengan 65%. Sini masa studi sedang dan terlambat 0, jadi kita lanjut ke predikat sangat memuaskan. Ada 16 dibagi 20 sama dengan 0,80 atau 80%. Dan predikat cum laude itu ada 4 dengan nilai persentase 20%. Selanjutnya untuk TOEFL elementary itu ada 11 frekuensi, jadi kita bagi dengan 20 juga dan nilai persentasenya itu 55%. Begitu seterusnya sampai dengan high intermediate. Jadi pada tabel 7 ini merupakan hasil perhitungan nilai support untuk kombinasi satu item set. Setelah mendapatkan nilai support dan presentasi nilai supportnya, maka selanjutnya yaitu memangkas atau prunet. Memangkas data yang memiliki nilai presentasi support kurang dari 25%. Untuk itu kita dapat melihat pada tabel 8. Untuk masa studi sangat cepat, nilai supportnya 0,35 atau 35%. Begitu seterusnya sampai dengan TOEFL Low Intermediate. Jadi yang dimasukkan itu hanya item yang sudah jelas persentasenya atau yang dapat dibagi. Jadi setelah melakukan pemangkasan terhadap nilai presentasi support yang kurang dari 25%, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan nilai support untuk kombinasi dua item set. Dapat kita lihat pada tabel 9. Masa studi sangat cepat dan IPK sangat memuaskan, ada di 5 orang sesuai dengan jumlah datanya. Jadi 5 dibagi 20 sama dengan 0,25 atau setara dengan 25%. Jadi nilai 5 ini didapatkan pada tabel tabulasi data yang memiliki dua kategori tersebut. Kemudian kita membagi jumlah data dengan data mahasiswa. Jadi yang kita ketahui sebelumnya data mahasiswa itu ada 20. Jadi jumlah datanya ini kita bagi dengan 20. Lalu didapatlah hasil persentase seperti ini. Begitu seterusnya sampai selesai. Iya. Jadi berdasarkan tabel 9 dilakukan pemangkasan lagi terhadap presentasi nilai support kurang dari 25%. Maka item yang terpilih dengan nilai support lebih dari 25% yaitu masa studi cepat dan sangat memuaskan, nilai supportnya 25%, masa studi cepat dan sangat memuaskan ada di 55%, masa studi cepat dengan TOEFL elementary ada 40%, sangat memuaskan dan TOEFL elementary ada 50%, dan yang terakhir sangat memuaskan dan TOEFL low intermediate ada di 30%. Jadi setelah melakukan perhitungan nilai support terhadap kombinasi dua item set, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan nilai support untuk kombinasi 3 item set. Untuk itu kita dapat melihat pada tabel 10. Tabel 10 ini ada 4 macam kombinasi 3 item set. Yang pertama masa studi cepat dan sangat memuaskan ditambah dengan TOEFL elementary. Untuk jumlah datanya itu ada 8, jadi kita bagi dengan 20 seperti sebelumnya dan didapat 40%. Begitu juga dengan kombinasi kedua, 3, dan 4. Dari perhitungan nilai support kombinasi 3 item set didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hanya satu kombinasi item set yang memiliki nilai support di atas 25%, yaitu pada kombinasi masa studi cepat, IPK memuaskan, dan TOEFL elementary. Selanjutnya yang kelima, pembentukan aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori. Pembentukan aturan asosiasi dilakukan untuk mendapatkan nilai confidence guna melihat relasi item dalam algoritma a priori. Sebelum melakukan perhitungan nilai confidence, ditentukan dahulu nilai confidence minimum yaitu 65%.
Proses perhitungan nilai confidence terhadap kombinasi 2 item set dan 3 item set dapat dilihat dari tabel 11. Untuk aturan asosiasi pertama yaitu sangat cepat, sangat memuaskan. Perhitungan supportnya sangat cepat itu ada di 0,25 ditambah dengan 0,35, di mana 0,35 ini adalah nilai support dari kombinasi sangat memuaskan dikali dengan 100%, jadi nilai confidence-nya itu ada 71%. Kemudian yang kedua nilai kombinasinya 85%, yang ketiga ada 62%, selanjutnya 63%, 38%, dan 73%. Cara mendapatkan nilai confidence yaitu yang pertama kita mencari di item set kombinasi 2 yang lolos. Yang lolos ada 5 data dan data yang sudah lulus tersebut dimasukkan ke perhitungan confidence. Dan kita juga mengambil hasil dari 3 kombinasi item set. Jadi untuk cara menghitungnya itu kita melihat nilai supportnya dulu. Nilai support sangat cepat dan sangat memuaskan. Nilai supportnya yaitu 25%. Bisa kita lihat pada tabel 9. Di kombinasi 2 item set setelah itu dibagi jumlah support sangat cepat yaitu 0,35. Bisa kita lihat di tabel 8. Dengan masa studi sangat cepat itu dengan nilai support 0,35 atau 35%. Mengapa demikian? Di sini bisa 35 karena mengambil nilai support data awal sangat cepat yaitu 0,35. Jadi 0,25 dibagi dengan 0,35 dikali 100%. Hasilnya itu 71%. Ini untuk perhitungan kombinasi 2 item set. Untuk menghitung kombinasi 3 item set yaitu dengan cara mencari terlebih dahulu nilai support ketiga kombinasi tersebut, di mana dapat kita lihat di tabel 10. Nilai supportnya yaitu 0,40. Kemudian dibagikan dengan nilai support masa studi cepat dan sangat memuaskan. Nilainya yaitu 0,55. Ini nomor 2. Jadi 0,40 dibagi dengan 0,55 dikali dengan 100, hasilnya adalah 73%. Dari hasil perhitungan nilai confidence ini didapatkan 5 kombinasi item set yang memiliki persentase nilai confidence minimum yang telah ditetapkan, yakni 65%. Dan apabila nilai TOEFL-nya lebih rendah, maka itu tidak akan seimbang karena di sini persentase minimum yang telah ditetapkan adalah 65%. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.